kesibukan apa teteh sebelum kesini? Ya mungkin untuk saat ini ya kesibukan saya dinas ataupun praktik dan berorganisasi mungkin di luar kampus, di luar kuliah. Ya, jadi sekarang kalau boleh tahu teteh semester berapa di kampus? Semester 5. Semester 5. Jadi masih apa ya? Sudah masuk ke kesibukan ya saat sudah dinas ya. Nah, sebelumnya terima kasih ya teteh sudah berkenan meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling dengan saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Siti Abdillah. Di sini saya sedang melakukan praktik konseling individu ya teh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kalau boleh, kalau perkenalkan silakan teteh memperkenalkan diri teteh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Yusti Nurfaida. Mungkin saya dari asal dari Pangandaran dan saya bersekolah atau berkuliah di Sikas Muhammadiyah Ciamis. Nah, sebelumnya saya izin bertanya ya teh. Sebelum teteh melakukan konseling dengan saya, apakah teteh pernah melakukan konseling dengan orang lain? Dulu pernah tapi udah agak lama. Pernah ya teh. Nah, di konseling itu apa yang teteh hasilkan? Mungkin ada sedikit perubahan ya, namun saya melakukan konselingnya hanya 2 kali, jadi belum sampai tuntas. Ya, jadi sebelumnya teteh pernah melakukan konseling tetapi mungkin permasalahannya belum tuntas semua ya. Nah, sebelumnya apakah teteh mengetahui apa itu konseling? Sedikit sih paling, tapi enggak terlalu meluas. Jadi apa yang muncul di pikiran teteh setelah mendengar kata konseling? Paling untuk konselingnya menurut saya adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang ataupun berbicara baik dengan individu ataupun dengan kelompok untuk membereskan suatu masalah. Ya, baik, benar sekali ya teh. Nah, di sini saya izin mereview ataupun menjelaskan kembali tentang apa itu konseling. Nah, konseling di konseling di sini tuh proses pembantuan pemecahan masalah dari seorang profesional yang bisa disebut dengan konselor kepada individu yang disebut dengan klien, baik itu individu ataupun kelompok. Nah, di permasalahannya itu bisa dengan permasalahan individu, permasalahan kelompok, permasalahan pribadi, ataupun permasalahan karir, percintaan, pendidikan, atau keluarga. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu membantu klien untuk memecahkan masalah klien tersebut. Nah, sebelumnya di bimbingan dan konseling itu terdapat beberapa asas, ya, diantaranya ada asas kerahasiaan. Nah, di sini teteh boleh menceritakan semua masalah teteh kepada saya tanpa takut ada orang lain yang mengetahui. Nah, sebelumnya saya izin bertanya, apakah boleh selain teteh dan saya, apakah boleh ada orang lain yang mengetahui konseling ini? Saya sebaiknya tidak ya, karena ini adalah suatu permasalahan yang mungkin saya sendiri juga tidak menceritakan kepada siapapun. Ya, baik, mungkin cukup hanya teteh dan saya ya. Nah, yaitu ada asas kesukarela. Jadi apakah teteh
tujuan teteh itu mana yang pertama ingin teteh capai? Ketenangan. Ya baik, mungkin pertama teteh ingin mencapai ketenangan. Sekarang saya ingin bertanya kepada teteh, tetapi mungkin pertanyaan saya itu agak sedikit aneh ya teh. Nah sekarang teteh boleh memposisikan duduk teteh senyaman mungkin, ya boleh. Dan sampai teteh itu merasakan badan teteh itu merasa rileks dan tenang. Kemudian teteh boleh tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, sampai teteh itu benar-benar merasa enjoy. Bayangkan sehabis pulang dari konseling ini, teteh pulang ke rumah, kemudian teteh masuk ke dalam kamar. Saat itu teteh langsung tertidur dan teteh tidak memikirkan sesuatu apapun karena teteh sudah tertidur lelap. Dan saat teteh tertidur, terjadi sebuah keajaiban. Keajaibannya itu masalah yang teteh tadi bicarakan kepada saya, semua masalah yang teteh ceritakan kepada saya tuntas karena adanya keajaiban itu. Teteh tidak mengetahui apa yang terjadi dikarenakan pada saat itu teteh sedang tertidur. Nah, di saat teteh terbangun, hal apa yang berubah, hal positif apa yang berubah pada diri teteh? Mungkin saya merasa lebih tenang, ya, lebih nyaman, dan mungkin untuk sekarang saya akan menjalani dengan lapang dada, ya, menjalani aktivitas-aktivitas yang mungkin lebih membawa saya ke hal-hal yang positif. Jadi setelah bangun tidur tadi, teteh merasakan adanya ketenangan, kenyamanan, dan munculnya hal-hal positif ataupun bisa berpikir positif untuk menghadapi semua permasalahan yang akan dilalui ya teh. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah ada orang lain yang mengetahui tentang perubahan positif teteh tadi? Ada. Boleh disebutkan siapa orang itu? Ibu. Baik. Apa yang dia lihat, perubahan positif apa yang dia lihat dari teteh? Mungkin untuk perubahannya, ibu saya akan melihat dari saya dari segi berbaur dengan orang lain, bisa lebih aktif untuk beraktivitas, bisa melihat saya dengan keceriaan atau kesenangan yang saya sendiri rasakan, dan bisa melihat saya lebih tenang dan nyaman berada di lingkup keluarga gitu. Ya, jadi ibu teteh itu melihat perbedaan di diri teteh itu dari segi berbaur dengan orang lain dan aktif dalam beraktivitas, serta melihat teteh itu lebih ceria dan lebih tenang serta nyaman ya teh. Nah, kalau boleh saya tahu, apa sih yang ibu teteh katakan kepada teteh setelah melihat perubahan itu? Mungkin ibu saya sendiri dapat mengatakan, ya, mereka pasti lebih senang ya melihat saya, dan sebagai seorang ibu jadi lebih merasa lega gitu melihat anaknya
selain Ibu Teteh tadi yang melihat perubahan Teteh, apakah ada orang lain yang menyadari tentang perubahan positif Teteh tadi? Mungkin teman dekat saya. Ya, ada berarti teman dekat ya. Iya. Perubahan positif apa yang teman dekat Teteh rasakan itu? Lebih banyak berbicara, kemudian lebih banyak bercerita, dan lebih ceria. Iya. Setelah mendengar hal itu, apa yang dia katakan kepada Teteh? Sempat ya dia mengatakan sekarang saya lebih lebih baik dari sebelumnya, lebih positif dan lebih terlihat tenang untuk menjalani hari-harinya begitu. Ya. Jadi beliau itu mengatakan kepada Teteh bahwa Teteh itu sekarang sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya dan bisa berpikir positif serta lebih terlihat tenang ya, tidak cemas. Nah, setelah Teteh mendengar kata-kata teman Teteh ataupun mendengar kata-kata Ibu Teteh, perasaan apa yang muncul di diri Teteh? Tentunya ya saya sangat senang dengan dia ataupun ibu saya mengatakan hal tersebut, karena saya juga dapat merasakan keberhasilan dari perubahan saya. Ya, baik. Jadi setelah mendengar hal-hal tersebut, Teteh sudah merasakan Teteh itu merasakan senang ya. Ya. Baik. Setelah Teteh menjelaskan tadi permasalahan-permasalahan Teteh, sekarang saya ingin bertanya, pada bagian tubuh manakah rasa senang Teteh itu dirasakan? Hati. Di hati. Ya. Nah, sekarang saya ingin Teteh menutup mata dan Teteh boleh memegang bagian tubuh yang Teteh rasa di situ ada kesenangan. Baik. Perasaan senang ini tuh besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak? Berbentuk Boleh disebutkan bentuknya seperti apa? seperti hati. Berwarna atau tidak? Iya. Boleh disebutkan warnanya apa? Merah. Merah. Jadi perasaan Teteh itu berbentuk, bentuknya seperti hati, dan berwarna merah. Nah, sebelumnya kesenangan tersebut, saya ingin Teteh membayangkan Teteh itu sedang berada di fase ataupun di zaman kesenangan itu. Ya. Sekarang Teteh fokus bahwa Teteh itu berada di zaman senang yang tadi Teteh sebutkan. Kalau boleh tahu, di zaman apakah kesenangan itu Teteh rasakan? Di umur 14 tahun mungkin, waktu SMP. Waktu SMP. Baik. Kalau boleh tahu, kesenangan apa yang Teteh rasakan pada saat itu? Lebih ke tidak banyak aktivitas, tidak banyak beban, dan mungkin lebih besar dan lebih banyaknya usia, mungkin saya akan merasakan dan lebih besar, sangat besar beban-beban yang saya pikul untuk sekarang.
ada hal lain yang teteh rasakan di zaman itu? Ada. Boleh disebutkan? Lebih senang, lebih bebas, lebih lepas karena tidak merasa beban tersebut. Ya. Jadi selain tidak banyaknya aktivitas di situ teteh merasakan kesenangan dan kebebasan yang tidak seperti sekarang ya di umur teteh yang sudah berkepala dua ya. Nah, seandainya diskalakan, di mana skala 0 itu teteh merasa terpuruk dan 10 teteh sudah merasa tenang, merasa bahagia. Boleh disebutkan sekarang teteh berada di skala berapa? 5. Di 5 ya. Nah, saya sangat apresiasi sekali ya teh tentang keberhasilan teteh mencapai skala 5 tersebut. Nah, kalau boleh saya tahu bagaimana cara teteh mencapai di skala tersebut, di angka tersebut? Dengan berpikir positif. Ya, baik. Dengan berpikir positif. Apakah ada lagi? Kemudian menjalani hari-harinya dengan lapang dada, dengan ikhlas, dan pastinya dengan keyakinan bahwa saya bisa menjalani ataupun melewati hal-hal tersebut. Iya. Jadi dengan berpikir positif, menjalani hari-hari dengan ikhlas dan yakin kalau teteh itu bisa melewati hari-hari tersebut dengan tenang, dengan pikiran tenang dan dengan kebahagiaan. Nah, di situ dengan melakukan hal tersebut teteh bisa menaikkan poin 1 poin ke atas, mungkin bahkan lebih gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak selain itu untuk menaikkan 1 poin lebih ke atas? Ada mungkin Boleh disebutkan? dengan aktivitas ya, dengan aktivitas berolahraga ataupun menyibukkan diri sendiri. Iya, baik. Nah, dengan beraktivitas, banyak berolahraga dan menyibukkan teteh entah itu di organisasi ataupun di keseharian teteh yang membuat teteh itu merasa senang dan merasa tenang, enjoy ya teh menjalankannya. Nah, saya terpukau sekali ya dengan apa yang teteh tadi katakan dan secara tidak sadar teteh sudah menemukan solusi-solusi yang dapat teteh lakukan sendiri untuk membuat perubahan-perubahan di hidup teteh ya teh. Nah, baik, sekarang kira-kira apa yang akan teteh lakukan dalam seminggu ke depan untuk mempercepat tercapainya tujuan-tujuan teteh? Dengan refreshing mungkin bisa lebih menaikkan skala tersebut. Ya, baik. Dengan refreshing, apakah ada hal lain? Dengan dengan menyibukkan Menyibukkan diri.
pada saat sesi kedua nanti saya ingin Teteh melaporkan perubahan positif Teteh kepada saya. Nah, mungkin di sesi pertama ini dicukupkan sekian. Sebelumnya saya izin bukan mengingatkan, tapi di sini saya ingin menyebutkan